selamat siang anak Ibu, khususnya siswa-siswi kelas 11. Harapan Ibu kita tetap sehat, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita tetap dilindungi, kita tetap diberikan kesehatan, dan kita dilimpahkan rezeki, ya, supaya kita terhindar dari wabah COVID-19, ya. Oke. Siswa-siswi Ibu untuk kelas 11, saya rasa ada beberapa yang sudah mengenal, ya. Banyak juga mungkin yang sudah mengenal Ibu, tapi siapa tahu beberapa bulan ini kita sudah BDR, ya, belajar di rumah, jadi lupa nama Ibu siapa. Oke, perkenalkan, nama Ibu adalah Kris Legawana Pangabean. Saya adalah guru yang membawakan mata pelajaran budi pekerti, ya, ataupun pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan apa yang harus kita bahas selama satu semester di semester pertama ini di pelajaran budi pekerti ataupun pendidikan nilai-nilai kemanusiaan, ya. Nah, ada 3 bab sih sebenarnya, tapi Ibu di sini akan menjelaskan 2 bab aja dulu, ya. Nah, di bab pertama ada nilai kebenaran, bab kedua itu ada nilai kebajikan, ya. Nanti masing-masing bab ada unit-unitnya, ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bab yang pertama adalah kebenaran, unit pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah menyatakan yang benar, yang ketiga pentingnya bersikap jujur, yang keempat memupuk keberanian. Nah, itu yang termasuk ke dalam nilai kebenaran, ya. Lalu di bab kedua, yaitu masuk kita ke nilai kebajikan. Ada unit pertama bersyukur dengan apa yang kita miliki, lalu yang kedua berbohong itu tidak baik, yang ketiga menghargai orang lain, yang keempat kebiasaan buruk. Nah, bab yang ketiga adalah bab kedamaian, tapi yang saya jelaskan 2 bab ini aja dulu, nanti kita akan bahas di bab ketiga. Lalu untuk hari ini akan kita mulai bab pertama, yaitu kebenaran. Poin yang pertama adalah konsentrasi, ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih sama anak Ibu, siapa di sini yang susah kali untuk berkonsentrasi, sulit dalam berkonsentrasi? Ada nggak dari antara anak Ibu yang sulit dalam berkonsentrasi? Saya juga kadang-kadang sulit berkonsentrasi. Kenapa? Kadang-kadang waktu kita mengerjakan sesuatu lagi serius-seriusnya nih, ternyata anak mengganggu. Nah, mungkin juga kalian seperti itu, lagi serius-seriusnya mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada teman yang mengganggu, sehingga kalian tidak fokus lagi mengerjakan apa yang kalian kerjakan. Jadi kita harus bisa memulai diri kita untuk berkonsentrasi, ya. Nah, gimana caranya? Ayo, gimana caranya supaya kita bisa berkonsentrasi? Ayo, gimana? Nah, di sini sudah Ibu tuliskan cara dalam mengembangkan, cara memulai untuk berkonsentrasi adalah pemusatan, atau tujuannya adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada satu hal, ya. Nah, biasanya kalau di sekolah pada saat jam pertama, kita biasanya ini ada nih kegiatan kita yang kita lakukan. Coba diingat dulu, apa yang pertama kita lakukan? Jangan karena sudah beberapa bulan libur libur di sekolah, kita belajar BDR, lalu kita lupa kegiatan kita yang sehari-hari yang kita lakukan di sekolah. Coba, apa yang biasanya kita lakukan pada saat jam pertama akan dimulai? Apa yang biasanya kita lakukan? Ayo, masih ingat? Ya, yang pertama sekali kita lakukan adalah duduk hening, ya. Di sini pemusatan perhatian atau pikiran pada satu hal. Yang pertama yang bisa kita lakukan pertama sekali adalah duduk hening. Tujuan duduk hening itu biasanya supaya kita dapat merelaksasikan diri kita, supaya pikiran hati kita siap, sehingga ketika guru memberikan bahan ajar, pelajaran kepada kita siap, sehingga kita akan bisa menerima dan kita akan mudah dalam menyerap apa yang disampaikan oleh masing-masing guru mulai dari jam pertama dan di jam-jam berikutnya, ya. Lalu konsentrasi itu juga katanya membiasakan diri untuk bersikap tenang, ya. Gimana caranya supaya kita tenang? Nah, supaya kita tenang, kita ambil dulu posisi, kita ambil dulu sikap di mana kita harus bisa mengukur sirkulasi udara masuk ke hidung, lalu dari hidung akan masuk ke tenggorokan atau kerongkongan,
lalu masuk ke paru-paru kita, dan beberapa kali kita menghirup, sehingga lama-kelamaan akan terasa tenang, lalu pikiran kita tenang, sehingga kita bisa menyerap, menerima informasi. Apapun yang kita lakukan bisa kita lakukan dengan baik, ya. Nah, di sini ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa berkonsentrasi. Langkah yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa di sini yang selalu berdoa? Nah, kita boleh berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Nah, bagaimana caranya supaya kita meningkatkan kualitas hubungan kita kepada Tuhan? Cara yang pertama, yang paling utama, ya, meningkatkan kualitas hubungan kita kepada Tuhan dengan cara berdoa. Nah, contohnya yang beragama Muslim atau Islam, meningkatkan kualitas kepada Tuhan dengan cara sholat 5 waktu. Nah, begitu juga dengan agama yang lain. Mari tingkatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan, kepada Tuhan, dengan cara berdoa, ya. Yang kedua, langkah yang kedua untuk berkonsentrasi, ya, memulai untuk bisa berkonsentrasi adalah memiliki target yang akan kita capai dalam melakukan sesuatu. Harus ada target, Nah, gimana caranya supaya kita punya target? Nah, kita harus punya planning dulu, ya. Kita harus punya gambaran-gambaran apa yang harus kita lakukan. Lakukan segala sesuatu dengan terencana. Jangan melakukan sesuatu itu terburu-buru, ya, tergesa-gesa. Kalau kita melakukan sesuatu tergesa-gesa, terburu-buru, hasilnya juga akan tidak maksimal. Nah, jadi biasakan melakukan segala sesuatu dengan rencana yang matang dulu, ya. Nah, langkah yang ketiga adalah persiapan yang matang dalam melakukan sesuatu, ya. Sama kayak yang dibuat dulu tadi, ya. Ada target, dan ketika melakukan sesuatu harus punya perencanaan yang matang, ya, persiapan yang matang. Lalu yang keempat adalah memberikan semangat dan motivasi untuk diri sendiri. Siapa nih, yang pernah memberikan semangat dan motivasi untuk dirinya sendiri? Saya sering. Kalau saya sudah mulai lelah, saya mulai capek, saya semangati diri saya. Waktu melakukan satu pekerjaan, ketika saya melakukan satu kegiatan di mana saya sudah capek sekali, di mana saya mulai tidak bisa berkonsentrasi, lalu saya menyemangati diri saya sendiri. Gimana caranya? Ayo, kamu pasti bisa. Ayo, kamu pasti bisa. Nah, ini caranya menyemangati diri kita sendiri. Ya, katakanlah sesuatu yang membuat kita memunculkan rasa percaya diri, merasa semangat untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang sedang kita lakukan. Ya, itu dia, ya, memberikan semangat dan motivasi untuk diri sendiri. Ternyata kita boleh memberikan motivasi untuk diri kita sendiri selain kita memberikan motivasi untuk orang-orang di sekitar kita, ya. Lalu yang keempat, pusatkan perhatian hanya pada pekerjaan yang sedang dilakukan. Ini, ya. Kalau kamu sedang melakukan pekerjaan, jangan biasakan melakukan pekerjaan yang lain. Biasakan selesaikan dulu pekerjaan yang ini. Setelah selesai, lalu kamu mengerjakan pekerjaan yang lain supaya hasil pekerjaan yang pertama itu akan bisa lebih maksimal lagi hasilnya, ya. Lalu yang keenam, hindari diri dari gangguan-gangguan yang tidak perlu. Nah, hindari gangguan yang nggak perlu. Contohnya nih, kamu lagi belajar, ya, lagi belajar mungkin, ya, sekarang kan belajarnya di rumah, ya. Tiba-tiba kamu nih ada telepon. Kita kan sekarang belajar menggunakan telepon, ya, handphone, ya, Nah, yang punya Android biasanya tugas-tugas akan dikirimkan atau video-video pembelajaran akan dikirimkan guru-guru kalian lewat handphone kalian, Android kalian. Nah, ketika kalian lagi belajar, lagi serius-seriusnya nih, tiba-tiba ada telepon dari teman kamu harus mengangkat. Perlukah? Tidak perlu, ya. Batalkan dulu untuk mengangkat telepon. Fokuskan dulu, konsentrasi dulu dengan pekerjaan yang kamu lakukan, yaitu kegiatan belajar, ya. Kalau nanti dia mengatakan sesuatu kepada kamu, kenapa tidak diangkat? Kamu bisa punya alasan yang tepat, kamu sedang belajar, ya. Lalu yang ketujuh adalah disiplin waktu. Nah, ini disiplin waktu ini sangat penting sekali. Kenapa? Ketika kita mulai bisa menghargai waktu, di kelas 7 saya rasa kita sudah kerjakan bagaimana kita mengatur waktu kita mulai dari bangun pagi sampai kita tidur di malam hari, apa yang kita lakukan selama 12 jam, kegiatan apa yang kita lakukan. Jadi terperinci di sana, ya. Mulai umpamanya dari jam 7 sampai jam 1 berada di sekolah sedang melakukan kegiatan belajar. Nah, setelah jam 1 apa yang dilakukan? Saya rasa di kelas 10 itu sudah kita lakukan, ya. Jadi harus bisa
mendisiplinkan diri dengan waktu yang ada, ya. Seperti pepatah bilang, time is money, waktu adalah uang. Ketika kita bisa memanfaatkan waktu lebih baik lagi, maka kita juga akan bisa menghasilkan sesuatu yang berharga, menghasilkan sesuatu yang berguna bagi diri kita sendiri dengan memanfaatkan waktu yang ada. Yang kedelapan adalah kondisi fisik, ya nak ya. Di mana kondisi fisik ini kamu harus lihat dulu kondisi istirahat kamu baik apa enggak. Jangan biasakan tidak istirahat yang cukup. Biasanya istirahat yang cukup itu, istirahat yang sehat itu adalah waktu 6 sampai 8 jam, ya. Jadi kamu harus bisa mengkondisikan dirimu dengan istirahat yang baik. Jangan ketika pegang handphone nih lupa waktu, sehingga kamu nantinya bisa mulai pegang handphone mulai jam 7 malam sampai ke jam 3 pagi asik main game. Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi kamu harus bisa mengkondisikan fisik kamu supaya kamu bisa hidup lebih sehat, ya, dengan cara istirahatlah dengan waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan yang sudah kita lakukan sehari-hari. Kalau istirahatnya 6 sampai 8 jam itu jangan berubah, tetaplah beristirahat seperti itu supaya kondisi fisik kita, jasmani kita tetap terjaga. Nah, inilah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa memulai diri kita untuk berkonsentrasi, ya. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 8, ya. Nah, jadi ke-8 ini mungkin yang pertama mungkin kita akan mudah melakukannya. Kedua sampai ke-8 mungkin harus perlahan-lahan, ya. Tidak ada sesuatu yang harus dilakukan itu terburu-buru. Itu harus pakai rencana lah. Hari ini saya sudah lakukan poin pertama, yo besok saya harus lakukan poin kedua dan poin-poin seterusnya, sehingga kita lebih bisa teratur, sehingga kita bisa lebih fokus dan lebih konsentrasi dalam melakukan pekerjaan apapun, ya. Saya rasa apa yang saya sampaikan, yang ibu sampaikan hari ini bisa dipahami. Saya harapkan nantinya anak-anak ibu tetap semangat belajar di rumah, ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita selalu dihindarkan dari wabah COVID-19, dihindarkan dan mudah-mudahan segera berlalu ini COVID-19 supaya kita bisa bertemu kembali di sekolah, kita belajar bisa bertatap muka, ya. Jadi kita sama-sama berdoa. Seperti poin pertama, tingkatkan kualitas kita kepada Tuhan dengan cara berdoa. Baiklah, untuk hari ini ibu rasa cukup dulu pertemuan kita. Ibu akan sambung pertemuan kita di minggu berikutnya dengan pembahasan kita yang berbeda, ya. Oke, saya sudahi. Saya ucapkan terima kasih.